Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu para pemirsa channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang makam gantung sang pemilik Aji Pancasona, Patih Joyodikdo yang sakti mandraguna. Ya, jika kita menyebut makam gantung, maka orang akan teringat tentang Joyodikdo, seorang patih di Kadipaten Blitar, Jawa Timur. Seorang patih yang sakti mandraguna. Kesaktian sang patih karena memiliki ilmu Aji Pancasona yang dapat hidup kembali ketika mati jika jasadnya menyentuh tanah. Sebelum diangkat menjadi patih, Joyodikdo muda dikenal suka laku tirakat, suka berpuasa, sehingga berbagai macam ilmu kanuragan dikuasainya. Bahkan gurunya tidak hanya dari bangsa manusia saja, tetapi ada juga yang berasal dari bangsa lelembut. Maka tidak heran jika Joyodikdo bisa menguasai ilmu Aji Pancasona, atau biasa disebut juga dengan ajian Rawa Rontek. Joyodikdo merupakan sahabat sekaligus pengikut Pangeran Diponegoro. Tokoh ini juga memiliki darah biru dari Mataram karena putra Adipati Kulon Progo. Kedikjayaan Joyodikdo teruji ketika terjadi perang antara Belanda dengan Pangeran Diponegoro. Sebagai pengikut Pangeran Diponegoro, Joyodikdo yang saat itu masih berusia 30-an juga melakukan perlawanan terhadap Belanda. Bahkan dia terus melakukan perlawanan gerilya terhadap Belanda meskipun Pangeran Diponegoro telah ditangkap dan diasingkan. Bahkan Joyodikdo menjadi momok bagi kompeni Belanda karena kesaktian Aji Pancasona yang dia miliki. Joyodikdo dapat beberapa kali hidup kembali walaupun telah dieksekusi oleh tentara kompeni Belanda. Begitu jasadnya dibuang dan menyentuh tanah, dia dapat hidup kembali tanpa sepengetahuan kompeni. Namun, karena saat itu wilayah Yogyakarta terlalu banyak dijaga oleh kompeni, Joyodikdo lebih memilih perang gerilya bersama pengikutnya menuju arah timur. Dalam perjalanannya ke arah timur, setiap pos Belanda yang lengah pasti diserang. Hingga pada akhirnya sampailah Joyodikdo di wilayah Blitar Selatan. Di kota ini, tanpa sepengetahuan pihak penguasa Blitar saat itu, Joyodikdo bersama laskarnya terus melakukan perlawanan terhadap Belanda. Sehingga Belanda menjadi takut terhadap kesaktian Joyodikdo
dan para pengikutnya. Pada akhirnya melepaskan pengawasan terhadap Kadipaten Blitar. Merasa wilayahnya aman dari pemerasan kompeni, kemudian Adipati Blitar saat itu mengirimkan pasukan Telik Sandi untuk mencari tahu siapa sebenarnya yang telah membuat takut kompeni di wilayah Blitar. Hingga pada akhirnya Telik Sandi yang dikirim oleh sang adipati menemukan Joyodigdo di sebuah hutan yang masuk wilayah Blitar Selatan. Atas perintah Adipati Blitar, Telik Sandi mengundang Joyodigdo untuk datang ke pendopo. Namun permintaan utusan Adipati Blitar ini ditolak dengan halus. Alasannya Joyodigdo saat itu masih sibuk melatih laskar untuk mengusir kompeni. Karena tolakan halus dari Joyodigdo ini, kemudian Telik Sandi langsung pulang dan melapor kepada Adipati. 2 tahun kemudian, Adipati Blitar kembali mengirim utusan. Namun saat itu, patih di Kadipaten Blitar mangkat dan harus segera dicarikan pengganti. Maksud dari Adipati mengirim utusan yang kedua agar Joyodigdo bersedia menjadi patih di Kadipaten Blitar. Dan karena banyak pihak kompeni yang meninggalkan Blitar lantaran serangan gerilya pasukannya, akhirnya Joyodigdo bersedia menerima tawaran Adipati Blitar. Sebagai seorang keturunan darah biru dan pernah tinggal di keraton, ketika diangkat menjadi patih di Kadipaten Blitar, Joyodigdo sudah tidak asing lagi dengan pemerintahan. Maka sang patih pun mampu mengambil kebijakan yang sangat cakap. Hal inilah yang membuat salut sang Adipati Blitar. Karena kecakapan ini, kemudian sang Adipati memberinya sebidang tanah yang sekarang berada di Jalan Melati, Kota Blitar. Di tanah perdikan ini, Joyodigdo kemudian membangun sebuah rumah besar untuk keluarganya dan diberi nama Pesanggrahan Joyodigdo. Rumah yang didirikan oleh Joyodigdo ini hingga kini masih berdiri kokoh. Sebagai manusia biasa, walaupun mempunyai aji pancasona, Joyodigdo akhirnya wafat pada tahun 1905 pada usia 100 tahun lebih. Karenanya, agar tidak hidup kembali saat meninggal, Joyodigdo kemudian makamnya digantung, tidak menyentuh tanah. Jasadnya dimasukkan ke dalam peti besi, kemudian disangga dengan 4 penyangga yang juga terbuat dari besi, sehingga masyarakat Blitar menyebutnya dengan nama makam gantung. Makamnya terletak di Jalan Melati, Blitar, Jawa Timur, sekitar 1 kilometer dari makam sang proklamator, Insinyur Soekarno. Sebagai makam seorang yang sakti pada zamannya, kini makam
makam Eyang Joyodikdo pada hari-hari tertentu banyak didatangi oleh para peziarah, terutama yang datang dari kalangan spiritual. Ya, beda dengan para peziarah biasa. Kaum spiritualis ini datang ke makam Eyang Joyodikdo dengan maksud tertentu, yaitu ingin berguru kepada Eyang Joyodikdo dengan cara gaib. Tujuannya agar mendapatkan titisan ilmu Aji Pancasona. Makam Eyang Joyodikdo juga diyakini dijaga dua sosok gaib berwujud dua binatang besar berupa seekor ular sebesar batang pohon kelapa serta seekor harimau loreng sebesar anak sapi. Dua sosok gaib penjaga makam ini konon dulunya merupakan pengawal pribadi Eyang Joyodikdo semasa hidup yang berasal dari bangsa lelembut. Karena kesetiaannya terhadap majikan, hingga Eyang Joyodikdo wafat, kedua sosok gaib itu masih setia menunggui makam majikannya. Para pemirsa channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara, demikianlah kisah dari Patih Joyodikdo, sang pemilik Aji Pancasona. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.